Hai, anak-anak kelas 3B. Apa kabarnya semuanya? Baik? Ya, pastinya baik. Kabar ibu juga baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satunya adalah makanan. Minggu yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang makanan. Nah, hari ini kita akan menuntaskan tentang materi ini. Nah, anak-anak, manusia untuk dapat tumbuh dengan baik, dengan sehat, memerlukan makanan. Nah, tetapi makanan yang seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu makanan yang seperti apa? Makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, anak-anak, zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita ada 6. Ya, yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, dari keenam zat ini dapat kita bagi ke dalam 3 golongan berdasarkan fungsinya. Ya, anak-anak, berdasarkan fungsinya kita dapat bagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu zat tenaga. Zat tenaga itu adalah karbohidrat dan lemak. Yang kedua adalah zat pembangun, protein dan mineral. Nah, yang ketiga adalah zat pengatur, yaitu vitamin, mineral, dan air. Nah, anak-anak, kita mau tahu nih apa saja makanannya. Perhatikan di slide yang ibu buat. Contoh makanan yang mengandung zat karbohidrat. Ya, anak-anak perhatikan semuanya. Ada jagung, ada nasi, ada kentang, ada mie, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang bagus kita makan adalah yang alami, ya, seperti ibu sampaikan minggu yang lalu. Nasi, kentang, jagung. Nah, jangan sering-sering makan mie, tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, yang kedua adalah lemak. Nih, perhatikan semua makanan yang mengandung lemak. Ada ikan, ada alpukat, ada kacang, ada juga minyak, ada kacang almond dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat lagi. Protein dapat kita bagi ke dalam 2 bagian, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, kalau protein hewani itu makanannya itu adalah daging, ayam, udang, telur, begitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati itu bisa kita temukan dalam makanan tempe. Siapa yang suka makan tempe? Tahu, kacang-kacangan yang lainnya ini sangat banyak mengandung protein dan bagus buat tubuh kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin anak-anak banyak kita temukan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa vitamin? Nah, tubuh kita harus banyak mengandung vitamin dan kita harus dapatkan vitamin itu dari makanan yang kita makan. Nah, gunanya supaya kita dapat melawan berbagai penyakit yang datang ke tubuh kita. Yaitu yang sumbernya itu dari bakteri, dari virus, dari jamur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita banyak memakan makanan yang mengandung vitamin, maka tubuh kita akan kuat dan kita tidak gampang sakit, anak-anak, sehingga kita bisa terus bermain, terus belajar dengan baik. Makanya kita harus banyak makan buah dan makan sayur. Nah, anak-anak, mineral juga bisa kita temukan di makanan-makanan seperti buah-buahan dan sayur dan susu. Nah, ini sangat dibutuhkan tubuh kita supaya tubuh kita kuat dan sehat. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah air. Nah, air ini ya kita harus minum air putih, air mineral, ya, nggak boleh minum air yang ada di kemasan.
yang sudah diolah, yang sudah banyak mengandung pengawet dan gula dan pewarna dan banyak yang lain yang bisa membuat tubuh kita sakit. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar. Nah, ada bahan tambahan makanan yang mana yang boleh kita makan, yang mana yang harus kita kurangi, ya. Baik anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Nah, anak-anak, dari makanan yang tadi yang sudah kita lihat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Nah, semuanya itu enak dimakan oleh mulut kita. Nah, sebagian makanannya harus ditambahkan dengan bahan tambahan makanan ya nak ya. Ya seperti apa ya bahan tambahan makannya supaya kita bisa enak makan di mulut kita, yaitu pewarna, pemanis, pengawet dan penguat rasa. Tetapi yang bagaimana yang baik untuk kita makan? Nah, berdasarkan jenisnya, bahan tambahan dibagi ke dalam dua, yaitu yang pertama bahan tambahan buatan dan bahan tambahan alami. Nah, kita pelajari selengkapnya. Yang pertama, pewarna makanan. Nah, pewarna makanan ada dibagi ke dalam dua, pewarna alami dan pewarna buatan. Ya, lihat seperti ini. Pewarna alami ini dapat berasal dari buah-buahan, ya lihat tuh sayur-sayuran. Nah, pewarna alami ini sangat baik untuk tubuh kita. Beda dengan pewarna buatan. Nah, ini dari kimia. Nah, ini boleh dalam takaran kecil, tapi jikalau bisa kalau kita tidak makan itu lebih baik. Tapi kalau memang harus kita makan, tapi kita tidak boleh banyak-banyak memakan makanan yang mengandung pewarna buatan seperti ini dan tidak baik buat tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah pemanis makanan. Pemanis juga ada yang pemanis alami, ada juga pemanis buatan. Pemanis alami itu kamu perhatikan ya nak ya. Ada madu, ada gula aren ya. Nah, kalau pemanis buatannya ada sakarin, itu lihat ada gula-gula seperti itu ya. Di dalam permen yang kamu banyak makan, coklat-coklat, ciki-ciki dan banyak yang mungkin sering kamu makan nak, itu tidak baik. Nah, yang baiknya apa nak? Ya mengandung pemanis alami. Jadi, mengapa kita tidak boleh banyak memakan makanan yang mengandung pemanis buatan? Karena itu sangat merusak tubuh kita nak ya, tidak baik, gigi kita keropos dan tubuh kita gampang nanti terserang penyakit ya. Anak-anak, kita bisa jadi kegemukan dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah pengawet. Nah, anak-anak, makanan juga bisa dapat terjaga, bisa tahan lama itu karena ada pengawetnya. Nah, tetapi pengawet yang bagaimana yang baik untuk kita boleh makan atau kita boleh gunakan, itu pengawet alami. Nah, ada alami, ada buatan seperti ini. Nah, yang alami itu adalah ada garam. Nah, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Yuk, semuanya punya kulkas kan di rumah? Ya, pastinya ya nak ya. Nah, juga bisa dijemur. Nah, seperti ibu-ibu itu menjemur ikan. Nah, itu gunanya ini semua supaya membuat makanan itu awet, ya, tahan lama ya nak ya. Nah, supaya tahan lama. Nah, ini juga sama fungsinya untuk tahan lama, tapi bedanya adalah nah, yang botol yang merah itu masih dalam dosis atau takaran yang normal, masih bolehlah kita makan. Tetapi yang nomor 2 ini ada tulisannya boraks, perhatikan anak-anak. Nah, ini banyak penjual yang tidak bertanggung jawab mencampurkan pengawet buatan ini ke dalam makanan mereka supaya makanan mereka tidak busuk, jadi lama dan bisa dijual terus-menerus. Tetapi ketika kita makan, tubuh kita jadi sakit, anak-anak, bisa menimbulkan kanker dan lain penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Karena boraks ini bukan untuk makanan, tapi diperuntukkan untuk hewan-hewan yang kita mau awetkan dan kita mau teliti untuk bahan pembelajaran dan lain sebagainya nak ya. Jadi bukan untuk dimakan. Jadi harus hati-hati memilih makanan. Nah, yang terakhir adalah penguat rasa makanan supaya makanan kita punya rasa yang
enak. Nah, ada penguat rasanya apa saja tuh, kita lihat. Ada bawang putih, bawang merah, ada cabai dan lain sebagainya. Nah, perasa ini membuat kita pengen makan. Nah, kita suka makan. Nah, tapi yang alami ya. Nah, berbeda dengan yang buatan. Lihat nih, Masako, Raiko, Sasa. Nah, anak-anak yang dibilang mecin itu tidak baik buat tubuh kita ya. Jadi biasakan makan makanan yang dimasak oleh mama tanpa penguat rasa buatan ini. Nah, ya, jikalau mama pasti masaknya yang baik-baik untuk kita. Nah, anak-anak itu makanan yang kita harus pilih supaya makanan kita itu menjadi kesehatan buat tubuh kita, dan perkembangan dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh makanan, sehingga apa yang kita makan itu harus benar-benar yang alami, bukan yang banyak mengandung buatannya, sehingga kita tumbuh menjadi sehat. Apalagi usia kalian masih kelas 3, anak-anak, kalian masih perlu banyak asupan makanan yang bergizi supaya kalian tumbuh dengan sehat dan kuat ya anak-anak, dan tidak gampang sakit. Baik anak-anak, itu saja materi kita, penuntasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pembelajaran minggu yang lalu. Bye-bye.